Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 229, Kisah seorang CO muda yang berpura-pura culun. Ketika Aisyah merias wajahnya dan mengenakan gaun yang indah untuk kembali ke ruang tamu, Ariel sudah pergi. Putri Aisyah ini menangis lagi. Melihat situasi ini, Nicholas tidak punya pilihan selain menghela nafas. Terkadang Nicholas juga berpikir untuk membujuk Aisyah, karena dia menebak identitas asli Ariel. Nicholas berpikir itu tidak mungkin untuk Aisyah, dan dia menanggung penghinaan untuk Kaori. Tidak ada yang bisa menghancurkan hubungan ini. Tapi dia juga tahu bahwa temperamen keras kepala Aisyah tidak akan pernah kembali jika dia tidak membenturkan kepalanya sampai berdarah. Nicholas hanya bisa menghibur dirinya sendiri dan menganggap cedera Aisyah kali ini sebagai pertumbuhannya. Lagi pula, dalam proses tumbuh dewasa, tidak mungkin semuanya berjalan lancar, dan Aisyah harus belajar pelajaran dan meningkatkan ingatannya. Biarkan Aisyah menangis sendirian, Nicholas tidak repot, tetapi meninggalkan rumah, dan Ariel tidak berpartisipasi dalam kompetisi. Dia harus memberitahu Yoga agar Yoga dapat mempersiapkan mentalnya sesegera mungkin, dan dia tidak tahu apakah orang tua ini dapat menahan pukulan seperti itu. Datang ke asosiasi. Ada banyak anggota hari ini, meskipun mereka tidak berpartisipasi dalam kompetisi, jika Ariel dapat memenangkan kejuaraan, Asosiasi Bandung pasti akan menjadi blockbuster, dan mereka akan dapat berbagi beberapa penghargaan. Tuan Nicholas, apakah Anda sudah menghubungi Ariel? Kami tidak sabar menunggu pertandingan ini. Hanya menunggu Anda membawa kabar baik untuk kami. Saiful sengaja membesar-besarkan nilai kebencian dari pertandingan ini. Sekarang banyak orang-orang menantikan pertandingan antara dia dan Winky. Selama kita menang, asosiasi catur di Bandung kita akan memiliki cahaya di wajahnya. Melihat ekspresi penuh harap dari anggota asosiasi, Nicholas benar-benar tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya kepada mereka. Itu terlalu kejam. Tetapi tidak mungkin menyembunyikan apa yang tidak diikuti oleh Ariel. Yoga berjalan ke Nicholas dengan senyum di wajahnya dan bertanya, "Bagaimana, Pak Tua?" "Tidak baik," katanya, "untuk tidak berpartisipasi," dan sikapnya sangat tegas, kata Nicholas tanpa daya. Bagaimana ini bisa terjadi? Yoga menatap Nicholas dengan kaget, ini bukan hasil yang diinginkannya. Saya sudah mencobanya, tetapi tidak berhasil. Saya khawatir tidak ada yang bisa berubah pikiran, kata Nicholas. Ada apa? Bagaimana mungkin dia tidak berpartisipasi? Ya, wajah asosiasi kita ada padanya. Jika dia ingin melarikan diri, bukankah itu akan menyebabkan kita kehilangan muka? Ariel ini bahkan tidak memiliki wajah kita. Di sini, bukankah dia celaka dari keluarga Wijaya? Gilirannya untuk menolak, Tuan Nicholas. Saya pikir Ariel ini tidak menganggap Anda serius, dan dia bahkan tidak mendengarkannya, apa yang kamu katakan. Ya, mengapa dia tidak berpartisipasi? Kemarahan Saiful diprovokasi olehnya, dan dia harus menyelesaikannya. Asosiasi ketika anggota mendengar kata-kata Nicholas, mereka semua memiliki ekspresi marah di wajah mereka. Mereka tidak dapat menerima Ariel tidak berpartisipasi dalam kompetisi, dan wajah mereka dibuang, ketika taruhan dibuat, betapa memalukannya jika Anda tidak mendapatkannya kembali. Mendengarkan tuduhan orang-orang ini terhadap Ariel, ekspresi Nicholas berangsur-angsur menjadi dingin. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Ariel tidak berpartisipasi, bagaimanapun juga, Ariel adalah tuannya, dan orang-orang ini tidak berhak mengutuk. Terserah Anda untuk memutuskan pendaftaran. Apakah Anda masih membutuhkan Ariel untuk bertanggung jawab? Nicholas berkata dengan dingin. Menyadari bahwa Nicholas sepertinya ingin berbicara mewakili Ariel, para anggota asosiasi menjadi sedikit tenang dalam kemarahan mereka. Tuan Nicholas, meskipun kami mendaftar,
mengapa dia menolak, dengan statusnya, apakah dia memenuhi syarat untuk menolak? Kata seseorang, di posisinya. Dengan status Ariel, dia dapat dengan mudah menghancurkan orang-orang yang hadir. Apakah orang-orang ini dihitung sebagai telur? Dia bahkan tidak memperhatikan Ariel. Jika Anda memiliki pendapat tentang dia, jangan ragu untuk mengganggunya, tetapi jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda bahwa tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Sebelum membuat keputusan apapun, Anda harus memikirkan konsekuensinya, kata Nicholas. Tuan Nicholas, yang Anda maksud adalah bahwa Anda ingin berdiri di sisi Ariel. Anda telah maju. Siapa yang berani mengganggunya? Seseorang berkata lain dan yang dengan aneh, jelas menyindir Nicholas. Nicholas tersenyum ringan dan berkata, "Jangan khawatir, saya tidak akan pernah ikut campur dalam masalah ini. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Tuan Nicholas, inilah yang Anda katakan. Untuk orang sebesar Anda dapat mengandalkan kata-kata Anda. Keluarga Wijaya sekarang telah kehilangan kerja sama dengan proyek perusahaan Bintang 8 dan sekarat. Saya membiarkan anak saya menginjaknya dengan santai. Perusahaan keluarga Wijaya akan bangkrut. Hal kecil ini, anak saya juga bisa melakukannya, tetapi premisnya adalah orang tua itu tidak bercanda. Melihat orang-orang yang akan mati ini, Nicholas tidak menunjukkan simpati dan berkata, "Tentu saja saya tidak bercanda." Pada saat ini, Yoga keluar untuk menyelesaikan masalah. Karena cara bertarung dengan Ariel, sama sekali tidak ada kesempatan untuk masalah ini ditangani. "Tenang, permainan belum dimulai. Aku masih punya kesempatan untuk membujuknya," kata Yoga. "Tuan Yoga, mengapa begitu merepotkan? Jika dia tidak berani mendengarkan kita, dia dapat menemukan cara untuk menghadapinya." "Ya, kami adalah orang-orang dengan status dan status di Bandung. Jika kami bahkan memiliki seorang putra yang sudah menikah, menantu, jika kamu tidak bisa mengetahuinya, itu tidak akan menjadi lelucon." Semua orang tertawa, terlihat sangat percaya diri. Yoga memandang Nicholas, dia tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, dan berkata di depan begitu banyak orang bahwa dia tidak peduli. Bukankah ini menyakiti Ariel? Bahkan jika perusahaan keluarga Wijaya dijatuhkan, bagaimana jika Ariel tidak berpartisipasi dalam kompetisi? Semua ini hanyalah omong kosong. "Nicholas, Anda membantu saya membuat janji dengan Ariel, saya ingin bertemu dengannya." Yoga berkata kepada Nicholas. Nicholas menggelengkan kepalanya dan berkata, "Orang tua, jangan pikirkan ini, tidak ada yang bisa mengubah apa yang dia putuskan. Dan hal ini, memang benar bahwa Anda tidak mempertimbangkan dengan hati-hati, Anda menandatanganinya tanpa persetujuannya, dan sekarang Anda masih terlihat seperti Anda akan meminta kesalahan Ariel. Jika itu saya tidak akan setuju, apa itu ada hubungannya dengan dia? Bukan salahnya jika kalian orang tua menjadi malu." Yoga meringis, dia benar-benar tidak memikirkannya. Tapi alasannya juga dipicu oleh anggota ini. Mereka mengatakan bahwa masalah sepele semacam ini tidak memerlukan persetujuan Ariel. Sedikit bantuan dapat diabaikan. Siapa yang akan berpikir bahwa bahkan jika Nicholas maju, Ariel tidak akan menerimanya? Tapi, jangan, Anda harus berpikir tentang bagaimana meminta maaf kepadanya. Lagi pula, Andalah yang menyinggung dia terlebih dahulu. Dia mendaftar atas namanya tanpa persetujuan. Ini adalah nasihat yang diberikan kepada Anda oleh seorang lelaki tua selama bertahun-tahun, kata Nicholas. Anggota asosiasi mendengar ini. Penghinaan muncul di wajah mereka. Mereka bahkan merasa bahwa Nicholas sudah tua, jadi mereka takut pada kepala dan ekor mereka. Bahkan keluarga Wijaya pun takut. Tampaknya penurunan keluarga Nicholas adalah masalah waktu. Tetapi Yoga berbeda. Dia sangat menyadari karakter Nicholas. Memang benar bahwa lelaki tua ini sekarang sudah tua, tetapi temperamennya yang panas tidak pernah berubah. Jika tidak, dia tidak akan memilikinya, memulai gym tinju sendiri. Jadi ini kata-kata di telinga Yoga membawa banyak beban. Ini
Yoga memandang Nicholas dengan curiga. Nicholas menggelengkan kepalanya dan berkata sambil tersenyum, rahasia yang tak terkatakan. Mengenai identitas Ariel, Nicholas tidak berani mengungkapkan sedikit pun. Ariel bersabar bahwa dia tidak mengungkapkan sedikit pun selama 3 tahun. Jika berita itu bocor darinya, saya khawatir keluarga Nicholas akan tamat. Ekspresi Yoga menjadi lebih serius, bahkan Nicholas tidak berani mengatakan, situasinya tidak kecil. Tuan Yoga, ada hal lain yang harus saya lakukan, jadi saya pergi dulu. Ya, saya juga pergi, dan saya punya makanan di rumah, saya punya sesuatu untuk dilakukan, jadi tolong tetap di sini. Ya Tuhan, apakah tidak ada yang perlu diungkapkan? Toga bertanya. Hei, Nicholas menghela nafas, ragu-ragu untuk mengatakan apapun, dan akhirnya berkata, demi hubungan jangka panjang kita, katakan saja satu kalimat. Tidak boleh lebih dari satu kalimat. Setelah aku mengatakannya, jangan tanya. Baiklah, jangan bertele-tele, aku mengerti. Yoga melambaikan tangannya dengan tidak sabar. Nicholas, ini bola, kata Nicholas. Ketika Yoga mendengar kalimat ini, dia menatap lurus ke arah Nicholas, dan hatinya sangat terkejut. Kalimat ini tidak sulit untuk dipahami, Nicholas bahkan seperti bola di depan Ariel. Bersambung.